Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Tetap semangat ya nak ya, walaupun belajar di rumah. Oke. Hari ini Bu Guru akan memberikan materi masih tematik ya. Tema 1, subtema 3, hidup rukun ya nak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang hidup rukun ya. Jadi kita tentang belajar kerukunan di sekolah. Adapun KD-KD-nya sebagai berikut nak. Kita ada MTK KD 3.3 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Bahasa Indonesia kita ada KD 31 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. PKN 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. SBDP 3.1 mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi ya nak ya. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman silakan membaca teks berikut ya. Bacalah teks di bawah ini. Kakak, Mira, tutuplah pintu itu, nanti banyak nyamuk dek Mira. Kakak Mira, baik kak, tapi aku mau minum dulu ya. Kakak, jangan lupa dek, minumlah dengan tangan kanan. Mira, siap kak. Nah, jadi di sini ada percakapan soleh-solihah kakak adik. Jadi ada kakak sama Mira. Ya. Teman-teman silakan baca dulu. Kalau sudah baca, oke, sudah baca ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, nak ya. Jadi di sini kita mau belajar tentang kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu nak, perintah untuk melakukan hal-hal tertentu. Ya, nah ini udah sering, ini udah pasti kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita ya. Jadi ada dua nak, ada dua tanda pada kalimat perintah. Yang pertama itu ditandai dengan kalimat akhiran lah. Contoh nak, tidurlah, masaklah, dan lain-lain. Ya, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua itu ditandai dengan tanda baca seru. Nah itu simbolnya ya nak ya. Jadi ada seperti angka 1, bukan angka 1 ya, huruf I tapi ada titiknya, tapi di bawah bukan di atas ya nak ya. Nah itu namanya tanda seru. Bisa juga nak kalau misalnya kalian mau memerintahkan sesuatu, kalian jangan lupa diselipkan kata tolong ya nak ya, jangan sampai lupa nak. Sisipkan kata tolong. Contoh, kakak, aku minta tolong ambilin minum ya kak, gitu. Bunda minta tolong ambilkan sepatuku bunda, gitu. Nah jadi biasakan kalian ada kata tolongnya. Oke nak, diingat lagi nak. Jadi kalimat perintah itu ada dua ya nak ya. Yang pertama itu ada akhiran lahnya, yang kedua itu ditandai dengan tanda baca seru. Oke, siap? Kalian pahami nanti ya nak ya, baca baik-baik. Oke, kita lanjut di slide yang kedua. Slide yang kelima, maaf. Sudah pahamkah kalian dengan kalimat perintah? Ayo teman-teman udah paham belum kalimat perintah yang tadi, yang sebelumnya? Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan kalimat perintah, silahkan sekarang teman-teman cari di teks sebelumnya nak. Itu ada percakapan Kak Mira sama adiknya kan. Nah silakan kalian cari mana sih di teks tersebut ada kalimat perintahnya. Oke, kalian baca lagi nanti teksnya, nanti di situ insya Allah ada kalimat perintahnya dia di percakapan tersebut. Nah oke, siap, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Teman-teman pasti sudah hafal ya dengan Pancasila. Apalagi kalau kita di sekolah itu kita pasti membaca Pancasila ya. Tapi di sini Bu Guru akan menyampaikan kembali. Jadi nak,
ternyata ya nak ya, di jumlah bulu Garuda itu di Pancasila itu ya, burung Garuda Pancasila, jumlah bulu di gambar Garuda itu ternyata ada melambangkan jumlah-jumlahnya nak, dan itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan ya. Contoh di lehernya nih nak, di lehernya itu ternyata ada 45 helai bulu. Banyak ya. Terus di sayapnya, di masing-masingnya itu ada 17 helai bulu. Nah, terus di bawah perisai ya, atau pada pangkal ekornya itu ada 19 helai bulu. Dan yang terakhir, di 8 helai bulu itu ada pada ekor burung Garuda. Nah, dari situ tuh nak, kita proklamasi kemerdekaan itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi ada sejarahnya nak ya. Oke, kita sekarang balik ke bunyi silanya ya. Sekarang kita pahami dulu nak. Jadi di sini kita mau belajar sila ke-1, ke-2, dan 3 ya. Contoh pengamalan sila ke-1 itu nak, tidak malas beribadah, mengaji gitu ya nak ya, dan lain-lain. Itu contoh kecil ya. Sekarang contoh pengamalan sila kedua. Contohnya itu saling menyayangi, membantu orang tua ya. Terus contoh pengamalan sila ketiga, tidak memilih-milih teman ya, disiplin mengikuti upacara bendera. Jadi itu hanya contoh yang sedikit aja. Teman-teman silakan dipikirkan lagi apa ya sila ini, kira-kira apa lagi ya pengamalannya ya. Silakan teman-teman dipikirkan kembali. Insyaallah kita sudah belajar ya nak ya. Kita hanya pengulangan lagi di sini. Bu Reni yakin teman-teman pasti bisa ya. Oke. Setelah kita sudah melihat tadi burung Garuda ya nak ya, simbol-simbol Pancasila. Sekarang Bu Reni pengen nih teman-teman itu menggambar simbol-simbol Pancasila. Jangan lupa nak, digambar, diwarnai sesuai yang tadi aku kasih ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Oke, lanjut nak. Nah sekarang kita mau belajar hitung-hitungan ya. Kita mau belajar hitung-hitungan nak. Jadi di teman-teman itu, di buku teman-teman itu ada penjumlahan dan pengurangan. Itu yang akan kita pelajari sekarang ya nak ya. Oke, lanjut. Mengenal dua cara penjumlahan. Jadi dari judul udah ketahuan nak, mengenal dua cara. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama cara pendek dan cara panjang. Yang pertama itu kita contoh soalnya. Di situ Bu Reni, sebelum masuk ke sini teman-teman usahakan sudah paham yang mana ratusan, puluhan, dan satuan ya nak ya. Kalau misalnya di sebelum-sebelumnya pasti teman-teman sudah paham ya, sudah ada materinya. Jadi teman-teman tinggal diingat-ingat kembali, mana sih yang ratusan, mana sih yang puluhan, mana yang satuan. Insya Allah Bu Reni yakin teman-teman sudah paham ya, sudah bisa. Next, lanjut nak, kita ke cara pendek ya. Di situ ada soal 143 dan 256. Ini yang cara pendek dulu ya nak ya. Oke, sekarang 143 itu sama dengannya kita jabarkan dulu nak. Jadi kita jabarkan dulu ya. 143 satunya itu disebutnya apa nak? Ayo, sebutnya apa? Yes, betul nak. Satunya itu disebut ratusan. Jadi kita tambahin angkanya nolnya ya nak ya. Jadinya 100 ditambah 4-nya disebutnya apa nak? Apa? Yes, betul, 4-nya disebutnya puluhan. Ditambah lagi yang terakhir, cuma satu nih. Yang terakhir apa? Iya, satuan. 3 itu disebutnya satuan. Jadi tinggal kita tulis aja nak 3 ya. Bawahnya samain kayak yang di atas ya. Jadi 2 itu disebutnya ratusan. Jadinya 200 ditambah 5-nya puluhan, 50 ditambah 6 ya. Langsung kalian jumlah. Ingat nak, penjumlahannya itu
dari kanan ya. Pengurangan juga dari kanan. Jadi kita ngitungnya itu dari kanan, bukan dari kiri. Kita ngitungnya dari belakang, bukan dari depan ya. Teman-teman insya Allah nggak lupa ya nak ya. Tinggal kita jumlah nak. 3 tambah 6 berapa? 3 tambah 6 9 ya. Tinggal taruh di bawahnya ya. Sudah. Kita lanjut lagi ke depannya. 40 ditambah 50. 0 tambah 0, taruh lagi di bawahnya 0. 4 tambah 5 berapa? Silakan teman-teman hitung sekarang. 4 ditambah 5 9. Good. Oke, sekarang kita ke sebelumnya. 100 ditambah 200. Nolnya mah pasti ngikutin nak. Kalian tinggal taruh aja 0 di bawah. Lalu di depannya ada angka 1 sama 2. Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3. Oke, jadinya 300. Sekarang itu masih panjang nak. Kita ke bawahin lagi. Ada 300 tambah 90 tambah 9. Nah, tinggal kita ambil yang angka mananya. Ayo coba. Angka mananya? Tinggal kita gabung. 300 tambah 90 tambah 9 jadinya berapa nak? 399. Tinggal kita hilangkan angka nolnya saja. Nah itu cara pendek ya. Lanjut kita ke cara panjangnya ya. Oke, di situ ada angka 257, angka 145 ya. 257 sama dengan berapa nak? 200 ditambah 50 ditambah 7 ya. 145. Ayo coba sekarang beranitas lagi. 1 disebutnya apa nak? Apa nak? 1 disebutnya, ya betul, 1 itu disebutnya ratusan. Kalau 4 gimana? 4 itu disebutnya puluhan, jadi 40. 5-nya disebutnya satuan, jadi 100 tambah 40 tambah 5 ya. Sekarang kita ke bawahnya lagi. Kita hitung lagi nak ya. Kita hitung lagi. 7 tambah 5 berapa itu? 12. 50 tambah 4 berapa nak? 90 ditambah 200 tambah 100. Jadinya berapa nak? 300. Sekarang kita turun lagi di bawahnya. Ya. 12 itu kita jabarkan lagi nak. 12 itu kita jabarkan lagi. 12 itu berarti ada puluhan dan satuan. Nah, itu kita pisahkan ya. Jadinya 10 ditambah 2. Depannya berapa? 90. Depannya masih sama, 300. Di bawahnya taruh lagi. Di situ jadi 10 tambah 2, ujungnya 2-nya itu kita taruh di bawah nak. Ya. Kita taruh ujungnya paling belakang itu di bawah. Lalu 90 tambah 10 berapa? 100. Pinter. Taruh di tengahnya. Jadi 90 tambah 10 100. 100 itu dari gabungan 90 tambah 10. Pinter. Jadinya 100. Depan tambah lagi nak, 300. Jadinya 300 tambah 100 tambah 2 sama dengan 402. Ya. Jangan lupa, pokoknya teman-teman di awal harus ingat dulu. Ratusan mana, puluhan mana, satuan mana. Kalau teman-teman sudah paham, insya Allah pasti nanti bisa ya. Oke, kita lanjut tadi langsung ke angka ya. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman menemukan ada soal cerita ya. Oke, kita lihat soal cerita. Soal yang pertama nak, di kelas Al-Biruni terdapat 2 dus buku cerita Islami ya. Setiap dus berisi 122 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Teman-teman dibiasakan ketika ada soal cerita, teman-teman pahami dulu soalnya ya. Bu Redi bacakan sekali lagi. Di kelas Al-Biruni terdapat 2 dus buku cerita Islami. Setiap dus berisi 122 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Jadi kalau ditanya berapa jumlah buku seluruhnya, kira-kira itu pengurangan atau penjumlahan nak? Kira-kira apa yo? Yap, betul. Berarti ini tentang penjumlahan ya. Jadi coba Bu Reni pengen tahu jawabannya teman-teman, nanti silakan tulis di buku tematik ya. Lanjut di bawahnya ya. Soal yang kedua. Alhamdulillah hasil ternak ikan lele gurita tahun ini banyak sekali.
Satu kolom pertama ada 251 ikan lele dan kolom kedua ada 232 ikan lele. Berapa jumlah seluruh hasil panen ikan lele gurita? Kira-kira ini penjumlahan atau pengurangan, Nak? Kira-kira gimana? Ya, betul sekali. Ini masih sama, Nak, penjumlahan. Sama seperti yang tadi, teman-teman silakan tulis jawabannya nanti di buku soal tematik ya, buku tulis ya. Jangan lupa, nah ini dikerjain. Oke, kita next ya. Kita next berikutnya. Nah, ini dia. Kalau tadi penjumlahan, teman-teman, sekarang pengurangan ya. Ini cara pendeknya. Jadi ada cara pendek, ada cara panjang. Kita ke cara pendek dahulu. Oke, sekarang simak baik-baik. Di sini aku ada angka 40 sama 25. 40 dikurang 25 ya. Fokus, Nak. Siap ya. Bismillah. 0 dikurang 5 itu nggak bisa, Nak. Ya. 0 dikurang 5 tidak bisa. Gimana jadinya? Teman-teman meminjam. Pinjam dari mana? Pinjamnya dari angka depan. Ya, pinjam dari angka depan. Ya, maaf ya. Jadinya kita apa namanya? Maaf, ada kesalahan teknis sebentar. Oke, lanjut ya, Nak ya. Kita ulang lagi ya. Bro ini punya angka 40 sama 25 ya. 0 diambil 5 berapa, Nak? Gak bisa dipinjam. Akhirnya kita pinjam dari sini nih, satunya nih. Kita pinjam 1 dari angka berapa? Angka puluhan ya, dari angka 4. Kita pinjam 1 ya. Kita pinjam 1. Nah, jadinya berapa, Nak? Jadinya 10. Tuh ya, yang aku kasih angka di atas tuh, Nak, jadinya 10. Jadinya 10, jadinya 10 dikurang 5 berapa, Nak? Ya, betul, Nak, 5. Betul sekali ya. Nah, karena 4 ini sudah dipinjam 1, jadi berkurang ya, Nak ya, otomatis berkurang dia. Jadi angkanya 3. Nah, berarti sekarang posisi dia bukan 4, Nak, tapi 3. 3 dikurang 2 berapa, Nak? 1. Betul sekali. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya itu 15. Alhamdulillah ya. Jadi hasilnya itu 15. Nah, oke. Kita next ke cara panjang ya. Cara panjangnya itu aku ada angka 30 sama 27 ya. Kita jabarin, Nak. Seperti yang tadi kita jabarin ya. 30 sama dengan 30 ditambah 0 ya. Kita punya angka 27. 27 itu 20 ditambah 7 ya. Kita taruh lagi di bawahnya, Nak. 0 itu nggak bisa, Nak, diambil 7 ya. 0 itu nggak bisa diambil 7 ya. Nanti kita taruh di sini lagi. 0 nggak bisa kan, Nak, diambil 7. Pinjamnya di mana, Nak? Pinjamnya di depannya tuh, yang angka 3. Taruhnya di mana, Nak? Taruhnya di bawah sini, Nak. Jadinya berapa dia? 10 ya. Jadinya 10 dulu. Jadi yang di depan sini, di atas sini kita taruh di sini 10. Karena 3-nya sudah dipinjam kayak yang tadi, Nak. Jadi sisa 2 ya, Nak ya. Jadi 20. Tetap kita taruh di sini di bawahnya 20. Sudah. Nah, angkanya yang bawah 27 sama dengan 20 tambah 7. Oke. Nah, dari sini kita udah enak, Nak. Tinggal kita penghitungan ya. 10 dikurang 7 berapa, Nak? Ya, 3, betul ya. 10 dikurang 7 itu 3. Nah, 20 dikurang 20 tuh nggak bisa, Nak. Jadi berapa? Kosong. Jadinya kosong ditambah 3 jadinya berapa? 3. Oke, good job. Teman-teman nanti tinggal berlatih, Nak, ya, di buku ya. Insya Allah pasti bisa, teman-teman ya. Kita next, lanjut di slide terakhir ya. Oke, ini dia. Tadi kita sudah belajar di slide sebelumnya, Nak, ya. Di slide sebelumnya itu kita sudah sama-sama belajar tentang pengamalan sila ke-1, kedua dan ketiga. Nah, sekarang ini kita pahami lagi, kita belajar lagi tentang pengamalan sila keempat dan kelima. Oke, sila keempat gimana, Nak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan ya. Sila kelima gimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Contoh pengamalan sila keempat. Pengamalan sila keempat itu contoh gini. Pemilihan ketua kelas ya secara musyawarah di kelas. Pasti kita udah pernah tuh pemilihan ketua kelas di kelas kita masing-masing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Nak. Contoh pengamalan sila keempat ya. Masih banyak lagi contoh yang lain, silakan teman-teman di ingat-ingat lagi ya. Kita ke contoh pengamalan sila kelima ya. Contoh pengamalan sila kelima itu ialah ikut serta dalam piket kelas. Nah, ini juga nih udah sering kita lakukan di kelas. Pasti kan ada jadwal piket tuh, Nak ya. Nah, itu salah satu contoh pengamalan sila kelima, ikut serta dalam piket di kelas. Oke, banyak sekali contohnya. Teman-teman silakan ingat-ingat lagi pengalaman-pengalamannya. Itu hanya sedikit contoh aja yang Bu Reni sampaikan di PPT ini ya. Oke, kurang lebihnya itu, Nak. Silakan nanti teman-teman bisa ditonton lagi videonya, dilihat lagi PPT-nya, dibaca-baca lagi bukunya, Nak ya, supaya teman-teman tambah mengingat lagi ya materinya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, Bu Reni sudahi subtema 3 ini. Tetap semangat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.